Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 24 April tahun 2025. Iya, kemarin wow banget. Lagi-lagi wow. Iya, ada gap down yang lumayan parah gitu. Bukan lumayan lagi sih, parah untuk ukuran emas ya. Sempat ditutup, dipikirnya mau lanjut naik, ternyata ya hanya sampai nutup ini saja. Sampai ke sekitar close, yaitu adalah resisten yang saya buat gitu. Maksudnya saya tentukan itu sebagai resisten dan ternyata benar turun lagi, turun ke support yang saya tentukan di sini. Di ini ya, low-nya candle yang ini. Bahkan sempat lanjut tapi tidak mencapai support yang ini. Nah, kalau kita lihat ini nih, retracement dari sini nih, dari bawah sini itu sudah hampir 50%. Apakah akan dilanjutkan sampai 50%? Who knows ya. Pagi ini naik, bisa jadi ya kayak kemarin. Naik, kemudian balik turun. Jadi ya anggap aja ini sudah normal gitu. Kita pakai keseimbangan, ini adalah tarik busur untuk kemudian target bawah. Bisa jadi. Karena di bawah ini ada imbalance yang belum selesai. Imbalance ini kan udah lunas ya. Udah dilunasi kemarin nih, udah dilewatin. Saya buat garisnya dulu. Nah, imbalance yang ini maksud saya sudah dicelup-celup, berarti udah lunas. Ya, imbalance tuh nggak harus nutup. Tapi ada lagi imbalance di sini. Nah, apakah ini juga akan dilunasi? Atau sekalian nih imbalance yang di sini? Nah, kalau yang ini sepertinya akan menjadi kuat. Karena dia juga di retracement. Kalaupun lanjut turun lagi, ini ada demand yang sangat kuat. Ada demand di sini. Warnanya saya ubah saja sebentar, biar tidak tersaru dengan ini imbalance-nya. Kita ubah dulu. Nah, dengan warna hijau saja. Dan ini sebenarnya di sini juga ada. Di sini ada zona supply, di sini ada zona demand juga, dan yang kemarin itu juga membuat zona demand. Ini bukan karena saya termasuk yang bertaruh market mau all time high ya. Ini benar-benar saya tunjukkan. Di bawah banyak kue lapis ini yang bisa menjadi pantulan untuk balik naik. Ya mungkin, memang mungkin, sangat mungkin untuk turun lagi mengingat ini banyak imbalance di sini. Tapi ingat ada yang menjadi blok-blok di sini. Jadi ganjal di sini. Nah, kalaupun ini naik, sekali lagi kita buat lagi kotak-kotak di atas ini karena ini adalah zona supply. Jadi begitu masukin ini akan muncul penolakan dari siapa? Ya para ini profit taker gitu. Wah, ini udah tinggi nih. Nah, ini kan kemarin naiknya bergain hunting aja, tapi masih diambilin sama profit taker. Jadi dia turun. Nah, pagi ini bergain hunting lagi nih Asia. Apakah tembus? Ya, kita serahkan pada Gusti Allah gitu aja. Maksudnya ini kan analisa ya. Analisa itu tidak ada yang 100% benar. Sudah saya sampaikan. Bisa jadi saya keliru. Makanya harus siapkan juga risk manajemennya. Walaupun nih berapa kali kan prediksi saya benar, tapi ya saya manusia juga. Bisa jadi keliru. Bahkan dengan kondisi kayak gini yang tiba-tiba anjlok, AI pun yang sudah benar-benar menghitung data sebelumnya bisa jadi keliru karena ini memang faktor psikologis. Jatuhnya ini faktor psikologis. Dan mungkin hari ini akan mengkoreksi itu semua. Koreksi memang kalau naik biasanya dengar istilah koreksi itu turun gitu ya. Maksud saya ini akan menutup ini ketidakseimbangan ini. Karena kan yang kita cari di sini kan keseimbangan dan keselarasan gitu, sesuai nama saya. Sebelum lanjut ke timeline yang lebih kecil, saya bacakan dulu untuk kalender ekonomi hari ini. Seperti biasa, hari Kamis ada di initial jobless claim. Diperkirakan naik tipis dari 215.000 menjadi 221.000. Kemudian jobless claim for week average
diperkirakan naik tipis dari 220.750 menjadi 222.000. Naik ya, ini penganggurannya berarti naik nih. Yang mengajukan bansos untuk pengangguran ini naik soalnya. Sedangkan yang lanjutan nih, continuing justru turun tipis dari 1.885 menjadi 1.880. Ya kalau naiknya yang baru itu 6, kemudian yang berlanjut itu turun 5, ya masih nambah ya berarti ini. Untuk jobless claim itu buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Kemudian durable good order diperkirakan naik dari 0,9% menjadi 2%. Ini bagus untuk ekonomi. Kemudian durable order ex defense itu justru turun dari 0,8% menjadi 0,2%. Durable good order ex transport month on month nih, semuanya month on month ya. Itu diperkirakan turun dari 0,7% menjadi 0,2%. Jadi secara durable good ini buruk untuk ekonomi, artinya baik untuk emas. Kecuali yang total ya, jadi agak mix lah boleh dibilang gitu. Karena yang total dari 0,9 naik menjadi 2%, yang lainnya turun tipis-tipis. Kemudian existing home sales nih, penjualan rumah tersedia itu diperkirakan turun dari 4,2% menjadi minus 3%. Wow, jadi minus nih, masalah ini. Buruk untuk ekonomi. Kemudian existing home sales, kalau yang tadi month on month, perbandingan antar bulan, makanya bentuknya persen ya. Nah, untuk bulanan diperkirakan turun dari 4,26 juta menjadi 4,13 juta. M di sini maksudnya million ya, juta. Nah, secara umum kondisi ekonomi Amerika tidak baik-baik saja. Biasanya buruk untuk ekonomi itu adalah baik untuk emas. Hanya saja nih memang pengaruh untuk rilis data kali ini kurang sedep gitu karena kalah pamor sama masalah yang ditimbulkan oleh Trump. Oke, lanjut ke sini. Kita geser ke 4 jam. Ya, ini 4 jam. Nih ya, pagi tadi ini sebelum close sempat ada kenaikan. Nih, antar 4 jam aja ada gap. 4 kan, jam 4 ini close jam 4. Ini jam 12 nih, ada gap. Kemudian open tes. Kemudian open pagi tadi ada gap up, naik, sekarang tertahan di sini ya. Ini kan masuk lagi kan ini coret-coretan yang lama kan ya, bukan yang baru. Masih masuk angka-angkanya. Jadi kalau naik sekali lagi tahannya di 3.427-an ya, 28 lah anggap aja kayak gitu. Karena setelah melewati itu memasuki ini area supply di mana pembeli di sini langsung berhadapan dengan seller dalam jumlah besar. Sebaliknya kalau turun, nah di sini juga ada zona demand di mana penjual di sini berhadapan dengan pembeli yang dalam jumlah besar. Kalaupun lanjut, masih ada lagi satu di sini. Lanjut lagi, kayaknya enggak nih kalau satu hari nih. Kalau iya serem banget. Karena harga sekarang kan di 355. Harga tertingginya bahkan di 367 saat saya rekaman ini. Kalau turun sampai di bawah 200, kok kayaknya serem banget. Something wrong pasti. Bukan cuma di Amerika tapi di dunia. Dan kalau di 4 jam memang close kemarin itu saatnya buy. Kita geser ke 1 jam. Oke, sudah overbought, saatnya koreksi memang. Ya harusnya kemarin malam-malam tuh ninggalin buy. Kelihatan sebenarnya di stokastik dan candlestick juga. Ya cukup meragukan, tapi begitu ngeliat stokastik ya berani buy seharusnya. Kemudian di 15 menit. Nah 15 menit juga sama. Jadi kemungkinan ada koreksi turun dulu, baru dia nentukan mau balik naik lagi atau lanjut koreksi turun. Nah sekali lagi ya, tadi di tengah saya sudah sampaikan, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi,
atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.